Hai guys, selamat datang di channel YouTube saya, Chandra L. Satu-satunya konten kesehatan pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menampilkan informasi program-program kesehatan, inovasi, dan strategi. Senyumlah kawanku, sambut sang mentari, ayunkan langkahmu, penuh percaya diri. Anak Indonesia. Pemirsa, kali ini ada yang beda karena saya mengambil konten YouTube kali ini berlokasi di sekolah luar biasa, baik SD-nya, ya, SDLB-nya, SLTP-nya maupun SMA LB-nya. Oke pemirsa, kita lihat di dalam yuk. Pemirsa, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang berkarakteristik khusus, dan ini berbeda daripada anak lainnya secara normal. Dan ini dapat terlihat dengan adanya menunjukkan ketidakmampuan baik secara mental, emosional, dan fisik. Dan klasifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, tunanetra. Dan ini merupakan hambatan pada indera penglihatan. Yang kedua, tunarungu. Yang dimaksud di sini adalah gangguan pendengaran. Ini diperlukan komunikasi khusus sehingga maksud yang disampaikan dapat dimengerti atau tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, tunagrahita. Ini normal pada umumnya ya, kalau kelihatannya seperti itu. Jadi dia bisa melihat, dia bisa mendengar. Tapi untuk ketahuan pemirsa, tunagrahita itu merupakan gangguan kognitif, di mana tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata daripada orang yang normal pada umumnya. Yang berikut adalah tunadaksa, di mana gangguan pada tulang dan sendi sehingga menghambat pada pergerakan anak-anak. Cerebral palsy adalah salah satu contohnya. Ada juga yang lumpuh. Ada juga kekakuan pada sistem saraf dan otot. Yang kelima adalah tunalaras, di mana anak-anak yang emosinya tidak terkontrol, mudah marah, ngamuk-ngamuk, dan tingkat emosinya di luar batas normal pada umumnya. Dan ini kalau tidak diobati atau diterapi, maka bisa menjadi faktor kejiwaan yang lebih berat, yaitu gila ngamuk atau gila amuk. Yang keenam, gangguan hiperaktif atau ADHD, di mana adanya gangguan hiperaktif, anak tidak tenang, sulit diatur. Apabila disuruh duduk, dia tidak mau duduk, maunya lari-lari terus atau jalan-jalan. Dan ini biasanya kita jumpai pada pemeriksaan tumbuh kembang anak. Yang ketujuh adalah autisme atau autis. Ini adalah gangguan berbicara. Jadi dia bisa mendengar, bisa melihat, tapi dia mengalami kekakuan atau gangguan pada saat berbicara. Dan ini merupakan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Penyebabnya adalah faktor genetik. Kalau di tumbuh kembang anak namanya ASD atau Autism Spectrum Disorder. Pemirsa, adapun metode pembelajaran pada anak-anak dengan keterbatasan fisik ini berbeda dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Yang pertama, tempatkan anak-anak pada lingkungan yang positif. Yang kedua, gunakanlah komunikasi. Memang sih lebih banyak nonverbalnya atau bahasa tubuh ya. Tapi ingat, komunikasi verbal atau berbicara itu harus. Dan apabila berbicara pada anak ini harus benar-benar jelas, sehingga pesan kita bisa tersampaikan dengan baik dan
bisa dimengerti oleh mereka. Yang berikut adalah analisis tunggal, di mana baik orang tua maupun pendidiknya ya selalu memperhatikan proses tumbuh kembang mereka, baik tumbuh kembang dalam motorik halusnya, motorik kasarnya, dan kognitif. Yang keempat adalah instruksi langsung. Jadikan orang tua dan para pendidik sebagai role model untuk memberikan contoh teladan kepada anak-anak ini. Karena dalam proses tumbuh kembangnya, anak-anak ini akan mengikuti setiap gerak-gerik yang ditunjukkan oleh orang tua maupun pendidiknya. Pemirsa, berikut ini adalah cara mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pertama adalah motivasi. Karena anak-anak seperti ini gampang sekali merasa cemas dan frustasi. Tapi apabila anak-anak ini selalu diberikan motivasi secara terus-menerus, maka akan terjadi perubahan karakter, perilaku yang jauh lebih baik dibanding anak-anak normal pada umumnya. Selain motivasi, pendidikan yang terbaik yang diberikan dari orang tua kepada anaknya itu sangat diperlukan. Maka pendidikan yang terbaik pada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini adalah disekolahkan di sekolah luar biasa. Nah pemirsa, di Saumlak ini sudah dibuka yang namanya sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa Kartini, Yayasan Panti Asuhan Bakti Luhur Cabang Saumlaki. Selain pendidikan, pembinaan kerohanian juga sangat diperlukan sebagai landasan yang kokoh daripada tumbuh kembang anak tersebut. Lewat pendalaman iman dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula pembinaan kemandirian, sehingga anak-anak tersebut kelak bisa mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Jangan lupa libatkan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dalam setiap aktivitas sosial, sehingga mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat atau lingkungan di sekitar mereka. Hal ini membuat mereka lebih percaya diri dan mempunyai semangat untuk hidup. Tidak malu dengan kondisi atau kekurangan mereka, tapi menjadi inspirasi untuk meraih cita-cita mereka. Pemirsa, bagaimana sistem pendidikan kepada anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini? Simak informasinya. Check it out. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perkenalkan, nama saya Ibu Novrianti Polo. Saya sebagai guru di SMA LB Kartini Saumlaki. Di sini saya berada di lokasi ruang belajar SMA LB Kartini Saumlaki. Kelas ini kelas 11 B dan kelas 11 C. Kelas 11 B itu mengalami hambatan, mereka tidak bisa berbicara dan mendengar. Sedangkan kelas C mereka di bawah rata-rata kemampuannya lah.
Jadi disebut dengan kelas tunagrahita. Kalau belajar, yang kelas C mereka bisa mendengar, sedangkan kelas B saya menggunakan isyarat. Sekarang kita berada di kelas 11 SMA LB. Di kelas 11 ada 2 ketunaan. Di sebelah sini mereka tunarungu wicara, mengalami hambatan dalam mendengar dan berbicara. Sedangkan di sebelah sini mereka yang tunagrahita, memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Metode pembelajaran kami ada 2 cara, yaitu mereka yang kelas tunarungu wicara, kami menggunakan bahasa isyarat dan bahasa bibir. Sedangkan mereka yang kelas tunagrahita itu mereka menggunakan audiovisual, mereka bisa melihat dan bisa mendengar. Hari ini kita belajar berhitung. 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 Betul. Lima belas ditambah 15 ditambah 5 berapa? 5 tambah 5 tambah 5 10. Tulis 10. Keliru. Sama dengan berapa? Dapat berapa? Berapa? 20. Benar, 20. 15 ditambah 5 20. Untuk kelas tunagrahita soalnya lebih mudah lagi dari kelas tunarungu karena mereka mengalami hambatan dalam berpikir. Jadi kemampuan mereka di bawah rata-rata, jadi dipermudah lagi. 7 ditambah 5 berapa? 7 jari diangkat 7. Disimpan, diingat 7. Diingat. Ditambah 5 jari. Nah, 7 sudah diingat. Ditambah 5 jari. Ayo berhitung. 7 8 9 10, 11, 12. berapa? 12. Siapa yang mau tulis angka 12? Ya, coba lihat. Berapa? Ini ditulis 21. 21. Keliru. Yang benar 12. 1 dulu, bilangan 1 baru 2. Itu baru benar. Tepuk tangan untuk Desi.
Terima kasih. 7 ditambah 5 sama dengan 12. 7 ditambah 5 sama dengan. Selamat pagi Putra. Pagi Bu Eva. Apa kabar? Baik-baik. Iya. Sekarang Putra siap untuk belajar? Jawab, iya. Ya Ibu Eva. Iya Bu Eva. Lalu Putra rasa senang gak Seng kalau datang sekolah? Senang. Senang, pintar. Berarti kita sudah mulai belajar ya Putra Iya ya? Putra HP di rumah itu hilang. Oh, Putra pun HP hilang. Iya, iya. Ya sudah, nanti dulu baru bilang mama cari lagi ya. Sekarang kita mulai belajar dulu. Saya Elizabeth Eva Maturbong. Saya mengajar di SMPLB ini. SMPLB bagian tunagrahita. Di sini kami juga ada pembagian, ada sesuai dengan ketunaan, tunagrahita, tunarungu wicara. Pembelajarannya pun kami sama seperti di SMALB, sesuai dengan ketunaannya masing-masing, yaitu tunarungu wicara, tunagrahita. Tunagrahita ini untuk anak-anak yang punya kemampuan di bawah rata-rata, dan tunarungu wicara ini anak-anak yang punya kekurangan dalam hal pendengaran dan bicara. Kami juga di sini mengajarkan untuk anak-anak supaya mereka pintar. Kami juga dengan melalui pelayanan kami setiap hari dengan memberi mereka pelajaran dengan begitu senang, walaupun dengan cara mereka berbeda-beda, kami tetap sabar untuk melayani kepada mereka. Kami sebagai guru, yang pertama kami lebih kepada pengenalan diri mereka sendiri, sehingga mereka tahu bahwa dirinya mengalami kekurangan. Nah, selain itu, dengan kekurangan yang ada, kami juga memberikan ruang kepada mereka untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman di lingkungan, selain di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, agar mereka bisa diterima. Kami pun akan memberi pelajaran kepada siswa sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, karena kami pun mengingat dengan keterbatasan mereka yang berbeda-beda. Di sini kami berusaha agar mereka pun memiliki masa depan yang cerah, Mempunyai perilaku hidup yang baik, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan lingkungan di sekitar mereka, sehingga menjadikan anak-anak ini sehat baik fisik maupun psikis. Kami di sini juga memberikan pembinaan agar mereka bisa mandiri, dan pembinaan kerohanian dan kemandirian, supaya mereka memiliki perilaku hidup yang baik berlandaskan agama, dan bisa mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Sekian dari kami. Salam sehat. Baik, terima kasih. Nama saya Lasmi. Saya bertugas di terapi dari SDLB sampai SMALB, di mana mereka yang mengalami hambatan motorik. Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit apa-apa saja yang ada di ruang terapi di SLB Kartini Somlaki. Di sini ada bola, di mana bola ini fungsinya untuk untuk keseimbangan anak. Jadi ini bisa untuk diterapi untuk anak-anak mereka yang mengalami kesehatannya kurang. Misalnya kalau mereka jalannya mungkin mereka istilahnya masih digandeng atau mengalami hambatan di motorik bagian punggung atau bagian kaki. Jadi ini bisa dipakai untuk terapi. Di sini ada papan trompolin. Di sini juga untuk melatih kekuatan otot. Terus juga menjaga keseimbangan ini juga bisa. Jadi di sini kalau anak yang bisa langsung kita ajak untuk melompat, mereka akan melompat. Tetapi kalau mereka tidak bisa melompat sendiri, jadi pihak terapi atau saya bisa mengajari langsung mungkin dengan pelan-pelan. Seperti begitu. Terus di sini ada bak bola.
bak bola. Di sini bak bola ada bermacam-macam bola warna-warni di sini. Ini selain untuk menerapi merangsang motorik mereka, ini juga bisa mengenalkan warna ke anak-anak yang kita terapi. Juga bisa merangsang motoriknya. Nah, mari kita lihat di sini. Nah, di sini selain ada bola yang polos, ini juga ada bola yang bergerigi. Ini ada beberapa fungsi masing-masing. Nah, seperti ini. Jadi yang bergerigi ini biasanya kita bisa rangsangkan mereka yang mengalami motorik halusnya itu kurang. Jadi kita bisa merabakan. Kalau mereka bisa meraba sendiri, kita bisa ajarkan mereka untuk meraba seperti begini. Tetapi bagi ada beberapa anak yang memang tidak bisa meraba sendiri atau mungkin tangannya begini tapi kaku, tidak bisa meraba, itu kita bisa menggosokkan seperti begini. Kita bisa bikin tangannya seperti begini, baru kita putar-putar begini, itu untuk merangsang motorik halusnya. Supaya apa? Karena mereka juga sekolah, jadi supaya motorik halusnya ini kita rangsang, jadi mereka bisa menulis pelan-pelan. Jadi sebelum mereka menulis menggunakan pensil, kita harus merangsang motorik halusnya dulu. Dan seperti begitu. Terus yang bola halus ini juga seperti begitu. Ada beberapa anak yang ibaratnya kalau merasakan rangsangan yang halus mereka tidak bisa. Mereka kasar, ini juga bisa. Ada beberapa mereka yang pegang bola halus juga tidak mau. Ada juga yang beberapa yang pegang bola kasar tidak mau. Itu karena terganggu pada motoriknya. Jadi di sini fungsi untuk bak bola selain untuk merangsang motorik badannya, karena kalau anaknya kita masukkan ke bak bola ini, otomatis bak bola akan kena badan. Jadi itu akan merangsang mereka punya motorik badan itu. Nah, di sini ada boneka. Nah, kelihatannya boneka ini sepele ya, mungkin buat kita yang orang normal ini sepele. Tapi sebenarnya ini ada manfaatnya. Ada beberapa anak yang tidak mau pegang, memang ada. Jadi kita harus kenalkan, oh ini boneka, ini halus. Ada juga yang meraba halus mereka tidak mau. Ada yang meraba kasar mereka tidak mau. Jadi kita bisa menggunakan boneka ini untuk terapi. Jadi mereka bisa dekatkan ke mereka, dipelukkan atau mungkin ditidurkan seperti begitu. Terus ini ada seperti guling ini, tapi ini bukan guling untuk tidur, tapi ini untuk terapi. Terapi untuk meluruskan apa? Seperti ini juga sama, fungsinya sama. Jadi untuk meluruskan apa? Tulang-tulang belakang. Kan ada beberapa anak yang sipi, itu mereka postur tubuhnya tidak seperti kita normal begini, tidak. Mungkin tangannya ada yang bengkok, mungkin badannya ada yang bengkok, kakinya ada yang bengkok, seperti begitu. Jadi gunanya ini untuk apa ya, untuk merangsang mereka punya motorik itu, supaya yang tadinya tulangnya belakang itu mungkin menunduk begini terus, mereka pelan-pelan bisa seimbang seperti kita, seperti ini. Terus yang ini ada lagi papan keseimbangan. Jadi begini, ada yang bisa kita apa? Kita ajari mereka tahu, tetapi ada beberapa anak yang kita ajari begini mereka menangis. Itu karena apa? Mereka keseimbangannya kurang dan mereka juga kurang percaya diri. Jadi ini untuk apa? Keseimbangan. Papan keseimbangan ya yang ini. Ini juga di ruang terapi. Terima kasih. Kalau yang ini pada kasus apa kalau dengan model terapi seperti ini? Ini biasanya kasus sipi. Sipi seperti apa Ibu? Sipi biasanya mengalami ketegangan pada saraf-saraf motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus biasanya berhubungan dengan tangan, dengan tangan. Terus kalau motorik kasar biasanya mereka yang mengalami penghambatan pada jalan, mungkin otot-otot sendinya mereka seperti kayak tertarik begitu, jadi kayak kaku. Jadi seandainya kalau tangan begini, jadi bukan lumpuh tapi memang kaku ya. Iya, memang apa ya, sipi itu ada beberapa macam sipi. Iya. Ada dua, ada yang sipinya itu memang sudah lemas, tidak ada kekuatan. Ada yang sipi spastis, jadi kita pegang mungkin dia langsung tegang seperti itu. Gitu. Jadi itu biasanya untuk merangsang mereka seperti begini. Oke.
tulang belakang. Tangannya. Berapa menit Ibu biasanya seperti ini? Ini kurang lebih 20 menitan. Tapi 20 menit. kalau bagi anak yang mampu, tapi ada beberapa anak yang tidak mampu itu kita kasih 5 menit saja mereka sudah menangis. Oh gitu. Iya. Jadi tergantung anak, kalau biasanya sekitar 20 menit, tapi kalau anak mampu kita bisa ambil lebih, tapi kalau anak tidak mampu mereka biasanya 5 menit. Mereka sudah Untuk semua terapi ya Ibu ya? Untuk semua terapi itu sabar duduk. Waktunya, durasi waktunya seperti itu? Tidak ditentukan karena mereka beda anak, beda ketunaan. Jadi ada beberapa mungkin kalau yang berat memang mereka membutuhkan waktu lebih lama. Karena kita harus merangsang dulu motoriknya sebelum kita memakaikan alat ke mereka. Oke. Dipakai bagi mereka yang mengalami penghambatan tulang belakang, misalnya kayak bongkok apa itu kita bisa agak naik sana. Agak naik. Jadi ini bisa kita terapi bagi mereka yang mengalami tulang belakang bermasalah, misalnya seperti begini. Tapi ini dalam kondisi parah. Tapi kita tidak langsung inikan mereka, tapi kita bisa pelan-pelan. Bisa pelan-pelan untuk inikan meluruskan tulang. Tapi kalau dalam kondisi sudah parah, kita tidak berani untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Jadi biasanya mereka kalau tidak bisa untuk ini kan kita tidak berani menekan. Nah, kalau ini kan saya tidak berani menekan. Tapi kalau mereka yang memang masih masih dalam taraf ringan itu kita bisa. Jadi kita kasih ini supaya dia bisa bersandar ini pas punggungnya ini. Tapi kalau tidak bisa kita bisa tekan pelan-pelan. Oh, yang maaf Ibu, yang biasa terapi keretek-keretek itu ya Bu? Bukan. Bunyi-bunyi tulang itu? Bukan. Ya, ini hanya untuk meluruskan mereka yang siku. Biasanya mereka juga bisa tengkurap di sini. Jadi bukan hanya terentang, bukan ini, tapi bisa tengkurap juga di sini. Nah, jadi benar seperti itu. Sama mereka juga di tempat-tempat lainnya terapi ini juga seperti begitu. Ada beberapa anak yang memang tidak bisa duduk. Tidak bisa duduk tegak maksudnya. Jadi dia kayak begini terus. Jadi kita bisa dudukkan di kursi ini. Jadi anaknya di depan begini baru kita mari sini sayang. Seperti begini. Jadi kita bisa melatihnya. Melatihnya ini juga untuk sendi-sendi lutut. Ditekuk ya? Ditekuk sayang. Ini menapak. Harus ditekuk ya Bu ya? Iya. Menapak sayang, menapak. Begini. Menapak, kakinya menapak. Jadi kalau kaki tidak bisa menapak, bukan kita injak kasar tidak, tapi kita arahkan dengan kaki kita. Begini. Jadi bisa nanti kita bisa goyang-goyang begini sedikit. Nah ini untuk apa Bu? Maaf. untuk keseimbangan dengan meluruskan sendi-sendi, misalnya bagian siku ini tuh dengan belakang. Itu jadi kita bisa begini. Ditegakkan gitu ya? Jadi supaya untuk merangsang dia yang otot kan harus digerakkan sedikit supaya dia bisa. Membutuhkan waktu berapa bulan Bu? Berapa lama? Maaf. Itu tergantung anaknya. Kalau ringan berapa lama Bu? Kalau ringan tidak bisa dipastikan itu. Tergantung berapa lama terapi ya? Iya, tergantung berapa lama terapi, terus tergantung juga dari anaknya. Kan ada anaknya beberapa memang kita terapi, tetapi sampai di rumah mereka kembali begini lagi. Misalnya dia sudah bengkok begini, tapi kita terapi untuk dia lurus begini, dari sini sudah bisa lurus, tapi belum bisa memang sepenuhnya lurus. Tapi dari rumah akan dibiasakan dia begini. Jadi tergantung dari anaknya juga. Kalau dari harus ada kerja sama juga dengan orang tua tuh. Jadi kalau mereka misalnya kalau mereka duduknya bongkok, kita terapi di sekolah itu bisa lurus, dia sedikit bisa lurus, tapi tidak lama. Mungkin sedikit begitu, berapa menit, 5 menit begitu, mereka sudah capek, mereka akan kembali begini lagi. Tetapi kalau kita kerjasama dengan orang tua, nanti kita kasih tahu ke mereka supaya nanti kalau dia tunduk atau membongkok itu tolong
supaya diingatkan jangan membongkok begitu. Berarti tergantung perilaku ya. Iya. Kebiasaan di rumah maupun di sekolah. Oke, itu. Karena nanti kita terapi di sekolah tapi tidak terapi di rumah itu akan sama saja karena mereka lebih banyak waktu kan di rumah. Jadi memang harus ada kerjasama di sekolah dengan di rumah. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini juga untuk terapi. Terapi ini biasanya anak-anak yang sama seperti yang lainnya. Biasanya tulangnya, mungkin tulang punggungnya kurang lurus atau mungkin apa namanya. Kita bisa kasih tengkurap ini. Tapi tidak langsung tengkurap. Kita harus menggunakan beberapa teknik. Memang tidak semua orang bisa, tapi mesti pelan-pelan karena nanti langsung kan biasanya nanti patah. Jadi mesti pelan-pelan. Jadi bisa ditengkurapkan di sini atau diterangkan di sini. Jadi itu fungsinya. Terus mainan ini juga untuk motorik mereka, untuk mengenalkan warna, untuk apa? Melatih konsentrasi mereka. Ini mainan yang ini. Nah, ini cermin. Cermin ini sebenarnya dipasang bukan untuk merias atau untuk apa ya? Untuk hiasan saja bukan, tapi ini kita di ruang terapi kita kasih cermin untuk mengenalkan anak anggota tubuhnya. Oh, ini saya punya apa mata, ini saya punya hidung, ini saya punya mulut, ini kepala, ini tangan. Jadi kita bisa seperti begini. Begini. Nah, jadi kita bisa mengajarkan anak. Pelan saya. Mengajarkan anak begini. Ini Yesman punya kepala. Ini mata. Ini mulut. Ini telinga. Iya, ini tangan. Ini kaki. Iya, seperti begitu. Jadi mungkin sekian. Ya. Iya, sama-sama. Om Tel, tolong antar kita sampai di Laura. Kemarin di asrama tempatan anak panti asuhan ini. Oke, Sip Nana itu di rumah anak-anak masing-masing. Dan Unit Lama juga ke asrama. Unit Lama itu asrama. Pemirsa, sudah sepatutnya orang tua selalu menganalisa, melatih, mengevaluasi proses tumbuh kembang anaknya, dan sudah selayaknya anak-anak berkebutuhan khusus disekolahkan, dididik, dibina dengan dasar iman yang kuat sebagai landasannya. Terbina cinta kasih dimulai dari dalam keluarga masing-masing. Menggunakan pola asah, asih, asuh dalam mendidik dan membina anak-anak tanpa menggunakan kekerasan. Melayani anak-anak dengan cinta kasih tanpa mengeluarkan bahasa tubuh yang tidak layak dan tutur kata yang tidak sopan. Menjadi role model dalam keluarganya, terutama kepada anak-anak. Memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan anak-anak. Karena anak-anak adalah buah cinta yang sudah sepatutnya dan layak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Harus diingat bahwa apapun bentuk yang telah hadir dari buah cinta kita adalah apa yang telah ditakdirkan dan diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Cintailah anak-anak tersebut
yang merupakan karunia dari Tuhan. Dan didiklah, rawatlah mereka, semuanya demi kemuliaan Tuhan, untuk menjadikan anak-anak ini sebagai generasi unggul menuju Indonesia maju. Dari Saum Laki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bumi Duan Lolat, saya Chandra Tresya Lolonlun, Sarjana Terapan Kebidanan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salve. Senyumlah kawanku, sambut sang mentari, ayunkan langkahmu, penuh percaya diri. Anak Indonesia, hilangkan ragumu, hilangkan resahmu, kita pasti bisa wujudkan cita-cita. Anak Indonesia, song-song masa depan dengan rasa bahagia, terjang semua badai, raih mimpi dan prestasi.